Kemudian Bapak yang saya hormati, Imam Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau mengatakan begini: wa'lam annal kibra khuluqun batinun tasduru anhu a'malun hiya samratuhu wa yadharu 'alal jawarihi wa dhalikal khuluqu huwa ru'yatun nafsi 'alal mutakabbari 'alaihi, yakni yara nafsahu fawqal ghairi fi sifatil kamali fa in tadzalika yakunu mutakabbiran. Ini sama apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Sombong itu aslinya dalam hati, cuma akhirnya dia mengeluarkan buah berupa ucapan dan perbuatan sehingga tampak. Nah, sedangkan sombong dalam hati itu adalah yara nafsahu fauqal ghairi fi sifatil kamal. Dia menganggap dirinya itu lebih sempurna daripada yang lain. Dia melihat dirinya itu lebih agung, lebih hebat daripada yang lain. Kalau itu yang dia rasakan dalam hatinya, maka saat itulah dia dianggap menjadi orang yang sombong. Kemudian beliau juga mengatakan, Pak, apa bedanya ujub dengan sombong? Dia mengatakan begini, ujub itu seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan satu orang saja, maka satu orang itu bisa mempunyai sifat ujub. Tapi sombong itu tidak akan ada kesombongan kecuali kalau ada temannya, ada orang lain. Itu bedanya ujub dengan sombong. Kalau ujub itu kan dia takjub, heran terhadap kebesaran dirinya, terhadap ketinggian dirinya, terhadap keagungan dirinya. Itu ujub. Tapi ketika disertai rasa bahwa keagungan, kehebatan yang ada pada dirinya itu lebih tinggi daripada yang lain di bawahnya semuanya, naik dari ujub menjadi sombong. Makanya seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan satu orang, bisa ujub, tapi tidak bisa sombong. Karena sombong itu harus disertai orang lain. Karena sombong itu merasa kehebatan dirinya, keagungan dirinya lebih tinggi, yang lain itu rendah. Ini dikatakan oleh Imam Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ya. Bapak yang saya hormati, beliau juga Imam Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau mengatakan begini, Pak. Nanti kita akan mengetahui penjelasan beliau tentang kesombongan yang muncul dalam ucapan dan perbuatan itu, contohnya apa saja. Wa'lam anna takabbura yadharu fi syama'ilil insan. Ya. Kesombongan itu bisa muncul di dalam tingkah laku manusia. Ya. Ka sa'ri wajhihi, seperti memalingkan muka. Wa nadharihi sajran, dia memandang orang dengan rendah. Ya. Wa itraku ra'sihi wa julusihi mutarabbian wa muttaqian. Kesombongan itu bisa tercermin dari ketika dia menganggukkan kepala. Karena sombong, bukan karena setuju dan lain sebagainya. Atau kelihatan dari cara dia duduk, Pak, itu juga kelihatan. Mungkin kakinya gimana ya, Pak ya? Kakinya yang satu dinaikkan di yang lain atau bagaimana itu kan. Sedangkan yang lain baik semuanya, duduk apa adanya dia. Nah, itu bisa. Itu kelihatan. Dan juga wafi aqwalihi. Sifat sombong itu kadang-kadang kelihatan dari ucapan-ucapannya. Hatta fi sautihi wa naghmatihi. Kadang-kadang kelihatan dari suaranya dan intonasi suaranya. Itu kelihatan, bisa kelihatan. Wasighati iradihil kalam, ketika dia menyampaikan ucapannya,
cara menyampaikan ucapannya, nah itu juga bisa kelihatan orang sombong atau tidak. Wa yadharu aidha, kelihatan sombong itu juga fi masyihi, cara berjalannya, wa qiyamihi, cara berdirinya, wa qu'udihi, cara duduknya, wa harakatihi, cara gerakannya, wa sakanatihi, cara diemnya, cara tidak bergeraknya, wa sairi taqallubatihi, dan seluruh tingkah laku, seluruh aktivitas setiap hari itu bisa mencerminkan, di situ tercermin kesombongan. Contoh Pak, beliau memberikan contoh seperti ini. Ya. Wa min khasailil mutakabbiri ayyuhibba qiyaman nasi lahu. Jika seseorang itu senang kalau orang lain itu berdiri untuk dia. Gimana itu Pak? Dia duduk, dia itu senang yang lain berdiri. Beliau juga mengatakan begini. Dia orang yang senang orang lain berdiri karena dia, itu ada dua. Yang pertama adalah qiyamun ala ra'sihi wa huwa qa'id wa hadza manhiyun anhu. Dia itu senang Pak. Dia duduk, yang lain berdiri semuanya. Enggak boleh ada yang duduk seperti dia. Ini dilarang. Ya. Dan ini merupakan adat orang-orang yang sombong. Ayo yang lain berdiri semuanya. Jangan ada yang duduk, aku aja yang duduk. Nah, sombong Pak itu. Pernah ini sebuah cerita ya, sebuah kejadian diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Suatu hari Muawiyah Pak, khalifah, keluar dari rumahnya. Abdullah bin Zubair dan Ibnu Safwan berdiri Pak menyambutnya. Faqala, sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan, ijlisa, duduk aja. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu ayyatamatsala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini hadis dianggap hasan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian sahabat Muawiyah berkata, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sukanya Pak, senengane itu orang lain orang lain berdiri untuk menghormati dia, untuk mengagungkan dia. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silahkan menempati tempatnya di neraka. Ini jadi kesenengane Pak. Wis kesenangannya begitu. Ini yang dilarang dalam agama. Kemudian yang nomor 2, ada yang dibolehkan. Apa itu dibolehkan Pak? Kita berdiri untuk menyambut, menghormati orang lain. Ada yang dibolehkan. Apa itu? Ketika saudara kita, ketika teman kita datang setelah bepergian jauh, atau tamu agung datang ke tempat kita duduk ya Pak ya, kita duduk, ada tamu, atau kita bertamu ke rumah orang, tuan rumahnya akhirnya bangkit dari tempat duduk, akhirnya menyambut kita, ini tidak apa-apa Pak ya. Kenapa? Karena orang yang berdiri dalam rangka menyambut tamu, dalam rangka menyambut orang yang datang dari perjalanan jauh, sudah lama tidak bertemu, boleh. Atau Pak ya, atau bapaknya silaturahmi ke rumah dia selaku anaknya, demi menghormati bapaknya baru masuk rumah, pas anaknya duduk, lihat bapaknya masuk rumah, dia berdiri menyambut bapaknya, tidak apa-apa, ini dibolehkan. Tapi yang dilarang tadi apa tadi Pak? Yaitu kesukaannya, senengane itu
Dia pingin orang lain menghormati dia, orang lain berdiri, dia sendiri yang duduk. Senengannya seperti itu. Seperti contoh saya ini, Pak. Saya berduduk, saya tidak mau bapak-bapak semuanya duduk, berdiri semuanya. Nah, itu kan dilarang, Pak, itu. Itu namanya sombong itu. Sombong. Jadi yang kedua yang dibolehkan apa itu? Ketika kita berdiri dalam rangka menyambut tamu, dalam rangka bapak kita datang ke tempat kita berdiri menyambut, atau ustadz-ustadz yang alim, ustadz-ustadz yang agung, yang besar datang kemudian kita berdiri nyambut, tidak apa-apa. Namun begitu, ulama-ulama salafus saleh zaman dulu, Pak, meskipun boleh, tapi mereka menghindari jangan sampai orang itu berdiri dalam rangka untuk menyambut dan mengagungkan dia. Meskipun boleh, Pak, ya, tapi mereka agak keberatan kalau ada orang yang berdiri dalam rangka menyambut. Kenapa mereka keberatan? Karena kalau itu nanti jadi kebiasaan, lama-lama kan akhirnya jadi ujub, Pak. Jadi sombong itu. Jadi kebiasaan sehingga ketika dia datang orang tidak berdiri itu nanti marah dia, ya kan? Aku anggap apa kalian ini ya? Saya datang kok kalian cuma berdiam saja, nggak pernah nyambah gitu. Meskipun boleh, tapi ulama-ulama zaman dulu itu ya, mereka menghindari seperti itu. Ya. Seperti Rasulullah SAW juga begitu, Pak. Makanya ketika Rasulullah datang, sahabat-sahabatnya sedang duduk, Rasulullah nggak mau. Ini haknya Rasul, Pak, ya. Seandainya sahabat berdiri kemudian menyambut, tidak apa-apa juga, wong Rasulullah itu manusia termulia. Tapi Rasulullah tidak mau, Pak. Karena apa? Memberikan contoh kepada kita. Jangan sampai terbiasa seperti itu. Kalau terbiasa seperti itu nanti muncul dalam hati ujub, seakhirnya ke tingkat berikutnya yaitu sombong. Ya. Imam Tirmidzi, Bapak Ibu hormati, Imam Tirmidzi ya, meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas cerita begini, Pak. Lam yakun syakhsun ahabbu ilaihim min Rasulillah wa kanu idza ra'auhu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Ya. Ibnu Abbas mengatakan seseorang yang paling dicintai sahabat itu adalah Rasul. Dan jika para sahabat sedang duduk-duduk, kemudian Rasulullah datang, mereka tidak berdiri dalam rangka menyambut Rasulullah. Kenapa? Lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Kalau Rasul nggak mau. Jangan. Dan itu kan haknya Rasul, Pak. Jangan seperti itu, jangan berdiri. Tetap duduk aja. Kemudian Bapak hormati, pernah juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Ya. Rasulullah SAW juga pernah, Pak. Ya. Ketika Rasulullah SAW itu ya, akan menghukum Yahudi Bani Quraidah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri cerita, ketika Yahudi Bani Quraidah mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah akan menghukum Yahudi Bani Quraidah. Ternyata Yahudi Bani Quraidah tidak mau putusan Rasul. Kita nggak mau kalau Muhammad yang ngasih hukuman. Kita mau yang ngasih hukuman itu Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad sahabat Nabi, Pak. Saat itu beliau sakit. Lehernya kena panah, nyasar ketika perang Khandaq dan ngalir darahnya terus. Nah, Sa'ad bin Mu'ad ini itu dulu sebelum masuk Islam itu teman baiknya Yahudi Bani Quraidah gitu. Makanya Yahudi Bani Quraidah minta yang memutuskan hukumannya apa, mereka minta Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad dipanggil Rasul. Saat itu Rasul, sahabat-sahabat sedang duduk. Nah, ketika Sa'ad bin Mu'ad datang, Pak,
sampai kepada mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qumu ila sayyidikum." Ayo berdiri, sambutlah sayyid kalian, artinya pemimpin kalian. Dalam rangka menghormati pemimpin. Apa saja nih Pak. Karena pemimpinnya baru datang, lama tidak kelihatan, karena sakit, ya, nggak bisa sholat jamaah, nggak bisa menghadiri pertemuan, wes suwe, kemudian bisa datang, rakyatnya seneng, kemudian nyambut. Ya apa-apa Pak. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi dari ibu kita Aisyah. Ibu kita Aisyah cerita Pak, putrinya Rasul yang paling mirip dengan Rasul Pak, tingkah lakunya, ya, kemudian cara berdirinya, cara duduknya, cara bicaranya, itu adalah Fatimah. Kalau Rasul datang ke rumah Fatimah Pak, Fatimah berdiri menyambut Rasul. Kalau Fatimah yang datang ke rumahnya Rasul, Rasul berdiri nyambut Fatimah. Anak dengan bapak, bapak dengan anak, murid dengan guru, guru dengan murid. Saudaranya, temannya baru datang karena bepergian jauh dan lain sebagainya. Seperti saudara kita nanti ada yang pulang haji Pak, pulang gitu kita sambut sambil berdiri, boleh aja. Boleh. Gitu. Yang tidak boleh sekali lagi adalah kalau itu menjadi kebiasaan. Pokoknya kalau ada dia semuanya harus berdiri. Senengane begitu, itu mencerminkan kesombongan. Nah, meskipun saya ulangi lagi, meskipun beberapa situasi dibolehkan, tapi ulama kita zaman dulu, Rasulullah juga, ya Pak, menghindari, kalau bisa dihindari, jangan sering-sering, sebab nanti akan menimbulkan ujub dan sombong atau takabur. Kemudian juga Bapak yang saya hormati, beliau memberikan contoh yang lain, ya, adalah wa min khisalil mutakabbiri alla yamshi illa wa ma'ahu ahadun yamshi khalfahu. Dia itu pengen kalau jalan kudu ana wong sing di belakangnya jalan. Kalau dia jalan harus ada di belakangnya. Atau zaman sekarang ini, kalau di kehidupan kita, jangan sampai ada orang yang jalan di depannya, jangan sampai ada orang yang jalan di sampingnya. Kalau dia jalan, kalau ada orang harus di belakangnya. Habis ketok Pak iku sombong, dah. Jadi ragelem didului, ragelem ada yang di samping kanan atau kiri. Kalau dia berjalan, orang-orang kudu di belakang dia. Ini sudah sombong. Kemudian wa minha alla yazura ahadan takabburan 'alan nas. Ratau jenguk orang, Pak. Kalau ada yang sakit enggak mau jenguk. Ada orang apa, Pak? Ada orang mendapatkan kenikmatan, yang lain diundang do datang, dia ora gelem datang. Ada musyawarah apa-apa, musyawarah warga dan sebagainya, ora tahu teko, Pak. Kata Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, itu merupakan salah satu bentuk atau contoh dari kesombongan. Kalau sekali dua kali ya mungkin ada udzur Pak ya. Kalau terus kumpulan RT ora tahu, padahal ya ndok omah. Ada kondangan juga nggak pernah datang, orang sakit nggak pernah datang. Apa Pak itu kalau bukan sombong? Jaim kali ya, jaim kan ya koncone sombong Pak ya. Nah itu. Ya gitu. Kemudian juga wa minha ayyastangkifa min julusi ahadin ila jambihi. Kalau dia duduk Pak, dia tidak mau ada orang yang duduk di sampingnya. Anggere kalau dia duduk di pertemuan atau duduk di apa saja, jangan sampai ada yang duduk di sampingnya kanan atau samping kiri aja. Apalagi duduk di depannya. Wah, dimarahi betul. Aku anggap apa kamu ini? Kamu kasih aku punggung dan lain sebagainya itu. Tapi kalau disuruh di depan Pak sendirian, wah seneng banget.
Atau yang lain duduk lesehan, dia dikasih kursi, wah guyang-guyu. Nah, itu wis ketok sombongi. Nah, itu. Di sini beliau juga memberikan contoh apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Ini Pak menunjukkan Rasulullah itu Masya Allah sangat rendah hati, tawaduk, nggak sombong. Apa itu? Anas bin Malik cerita, kanatil amatu min imai ahlil madinati la ta'khudhu biyadi Rasulillah fatantaliku bihi haitsu sya'at. Ada seorang budak perempuan, Pak. Dia mengambil tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia pergi kemana-mana diikuti Rasul karena dia minta bantuan Rasul dan Rasul akan membantu dia. Dia pergi kemana-mana diikuti. Ayo kamu mau saya bantu apa? Ini Rasul. Ayo mana lagi? Ayo mana lagi? Padahal itu budak, Pak. Nah, cuma di sini Mas hormati, ini kadang-kadang disalahpahami. Seorang budak perempuan mengambil tangan, dipahami, oh berarti Rasulullah megang tangan. Kalau begitu laki-laki salaman dengan perempuan yang tidak mahram rapopo. Nah, itu kan salah paham, Pak. Ya. Ternyata orang Arab ketika mengatakan mengambil tangan, itu maksudnya adalah apa? Bukan mengambil tangan. Di sini artinya bukan mengambil tangan apa adanya begitu, tidak. Tapi maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu terus menyertainya. Maksudnya Rasulullah terus menyertainya tanpa memegang, tanpa si perempuan itu memegang tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dikatakan oleh Imam Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari Syarah Fathul Bari, dan itu juga dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya juga seperti itu. Jadi budak perempuan megang tangan Rasul artinya menyertai terus. Dia diajak, budak perempuan, budak Pak diajak. Rasul tolong saya sana, dibantu sana. Oh terus mana lagi, ke sana lagi dibantu. Ini menunjukkan sungguh rendah hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita ini nyun sewu Pak, kita itu kadang-kadang itu di pertemuan umum gitu, kadang-kadang kita malu kalau bapak kita datang. Kita ketemu sama orang-orang hebat, kemudian bapak kita ada. Bapak kita wong kampung, tani Pak ya, lusuh, ireng. Kadang-kadang kita itu sombong Pak, akhirnya kita tidak kita kenalkan dengan teman-teman kita. Iku bapak kurang meneng wae. Malah kadang-kadang itu bapaknya kon Pak mlebu Pak ngisin-ngisini. Naudzubillahi min dzalik. Bukan bangga sama bapaknya, malah sombong seperti itu. Inilah salah satu rendah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian termasuk Pak ya bentuk sombong, wa minha alla yata'ata biyadihi syughlan fi baitihi. Termasuk bentuk sombong apa Pak? Seorang suami enggak pernah sama sekali melakukan pekerjaan rumah. Oh Pak, sama sekali enggak pernah melakukan pekerjaan rumah. Goreng iwak ora tahu Pak, nyapu ora tahu, ngomong anake ora tahu. Ini menurut Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dianggap salah satu bentuk kesombongan. Kecuali Rasul Pak. Kalau Rasul itu Masya Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari ibu kita Aisyah. Ibu kita Aisyah Pak, kalau ditanya maka nan nabiyun yasna'u fi baitihi, wahai ibu kita Aisyah, Rasul kalau di rumah itu ngapain? Qalat, beliau menjawab, kana yakunu fi mihnati ahlihi ta'ni khidmata ahlihi fa idza hadaratis sholatu kharaja ila shalah. Rasul itu kalau di rumah mengerjakan kerjaan rumah.
ya bantu masak, ya bantu macam-macam pekerjaan rumah itu Pak dilakukan Rasulullah. Ketika terdengar azan, langsung beliau keluar pergi ke masjid sholat. Makanya Rasulullah bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik itu adalah orang yang sangat perhatian dengan keluarganya. Dan aku Rasulullah adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan juga dari ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Ibu kita Aisyah ketika ditanya apa sih yang dilakukan Rasul di rumah, qalat, dia menjawab, kana basyaron minal basyar yafli saubahu wa yahlibu syatahu wa yakhdumu nafsahu. Dia itu manusia biasa. Rasulullah kan manusia biasa, bukan malaikat, bukan jin. Cuma akhlaknya mulia, luar biasa, akhirnya dimuliakan oleh Allah, dipilih untuk menjadi utusannya. Tapi tetap manusia. Yafli saubahu, kalau bajunya ada yang sobek atau apa, jahit dewi. Wa yahlibu syatahu, Pak, dia yang merah kambingnya. Wa yakhdumu nafsahu, melayani diri sendiri. Kalau zaman sekarang ki gawe kopi, gawe teh, gawe dhewe, Pak. Kalau kita kan enggak, Pak, ya. Yang sombong kan tidak. Bu, kopi. Bu, teh. Anaknya nangis, "Kulo anakmu." Padahal ya anake wong loro, Pak, itu. Neng sakjane itu anaknya bapak atau Pak, itu binnya bin bapak ke. Mestinya istrinya harus jawab, binnya bin kue, ku anakmu. Ada orang sering gitu, Pak. Makanya kalau Masya Allah istri yang cerdas itu kadang-kadang gantian, Pak, ya aku yang pergi, bapak yang ngomong, anak di rumah. Baru ngomong sak jam wis mumet kepalanya, Pak. Dikira istrinya di rumah itu enak-enak, ya bukan. Kerjaannya tambah repot. Justru bapak-bapak itu atau suaminya yang pergi keluar kerja di mana-mana enak, itu dia ngelihat sana ngelihat sini gitu. Yang di rumah itu yang sumpek, Pak, itu. Kalau nggak dihibur, tidak disenangkan istrinya itu bisa stres, bisa ya dan lain sebagainya. Kalau istrinya stres nanti akibat buruknya kepada anaknya nanti. Nah, ini bentuk kesombongan. Kemudian Bapak saya hormati, beliau sampai teliti ya, termasuk bentuk kesombongan menurut beliau adalah tidak pernah, Pak, belanja ke pasar kemudian bawa belanjaannya sendiri ke rumah. Itu kata beliau dianggap bentuk sombong. Karena apa? Rasulullah, Pak, pernah ke pasar beli kemudian bawa sendiri pulang. Abu Bakar juga begitu, Pak, bawa dagangannya ke pasar, sisanya dibawa sendiri pulang ke rumah. Umar juga begitu, ya. Pernah beli daging di pasar, dagingnya dibawa, Pak, pulang ke rumah, ditenteng. Sahabat Ali pernah beli kurmanya di dalam karung, kemudian bawa pulang, dipanggul bawa pulang. Di jalan ada orang yang Pak, tahu, khalifah manggul kurma, ahmilu angka, khalifah saya bawakan. Sahabat Ali mengatakan, la, abul iyali ahaku an yahmil. Oh, terima kasih, jangan, terima kasih, tidak. Kepala keluarga lah yang berhak untuk membawa nafkah untuk keluarganya. Kemudian besar mati, ketika Marwan bin Hakam jadi gubernur Madinah. Sebelum Marwan bin Hakam, sebelum menjadi khalifah dinasti Umayyah, sebelum itu dia jadi gubernur Madinah. Ketika Marwan bin Hakam ini, Pak, ingin meninggalkan Madinah pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, dia tunjuk Abu Hurairah sebagai
wakil dia. Sebagai pejabat sementara mewakili dia selama dia tidak ada. Ternyata apa yang dilakukan Abu Hurairah, Pak? Ya. Suatu hari Abu Hurairah itu, Pak, pergi ke pasar, beli kayu bakar, bawa kayu bakar dipanggul pulang ke rumah. Padahal itu pejabat sementara gubernur Madinah. Ya. Sampai banyak yang ketika berpapasan itu banyak yang bilang ausi itori kolil amir. Awas jalan, awas jalan. Ada pejabat sementara gubernur, awas sampai pada seperti itu. Saking tawaduknya, saking rendah hatinya, bawa kayu bakar dari pasar ke rumah.